Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada seluruh penonton video ini. Pada video ini izinkan kami dari kelompok 10 kelas C Praktikum 1 Program Studi Akuntansi Angkatan 61 membawakan hasil diskusi kami terkait penggunaan aplikasi Sakti terhadap pelaporan keuangan yang mana kita mengambil studi kasus implementasi pada Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri. Saya Bagas Abiasa dan ada rekan saya yaitu Muhammad Rajib Prasetya. Oke, jadi sebagai gambaran awal ini untuk presentasi ini kita akan menyoroti 4 poin utama. Itu yang pertama itu ada status quo sebelum tahun 2022, di mana sistem yang ada ini masih terfragmentasi ke dalam banyak aplikasi sehingga memunculkan duplikasinya data. Yang kedua itu Sakti hadir sebagai katalis yang mengintegrasikan 9 modul keuangan dalam satu platform. Yang ketiga ada hal ini membawa dampak positif berupa efisiensi waktu pelaporan yang ekstrim. Namun yang keempat, kita juga akan melihat realitas lapangan bahwa implementasi ini masih terkendala oleh limitasi infrastruktur jaringan dan adaptasi SDM. Boleh di next. Ya, di slide ini di paradigma pengelolaan keuangan negara, mari kita bedah lebih dalam lagi mengenai perubahan paradigma pengelolaan keuangan negara pada era pra 2022. Kita berada di era multi aplikasi, yaitu satuan kerja harus menggunakan RKAKL untuk penganggaran, SAS untuk pembayaran, SIMAK BMN untuk aset, dan SAIBA untuk pelaporan. Di sistem ini bermasalah karena transfer arsip data komputer itu dilakukan secara manual, sehingga rawan terjadinya duplikasi data dan inkonsistensi data. Nah, kemudian kita beralih ke era Sakti dari tahun 2022 hingga sekarang. Jadi Sakti ini adalah sistem yang terintegrasi berbasis web, yaitu solusi utamanya dari Sakti itu ada data yang mengalir secara real time antar modul dan tidak ada proses entry ulang dan langsung terintegrasi dengan SPAN. Boleh di next. Nah, di sini ada konsep single entry point. Jadi kunci utama dari efisiensi Sakti ini adalah penerapan konsep single entry point ini. Konsep ini berarti penggunaan cukup melakukan satu kali input dan data tersebut akan otomatis tersedia di seluruh sistem. Seperti yang terlihat pada bagian ini, Sakti mengintegrasikan modul administrasi, penganggaran, komitmen, pembayaran, bendahara, aset tetap, persediaan, dan piutang. Semua modul operasional ini akan bermuara pada satu titik akhir, yaitu pada General Ledger dan pelaporan yang bertugas menghasilkan LRA dan neraca. Boleh di next. Di sini ada konteks implementasi di Kemenak Kabupaten Bogornya. Tahun 2022 ini merupakan tahun implementasi penuh Sakti berdasarkan PMK 171, PMK 05 2021. Jadi kami kenapa memilih Kementerian Agama Kabupaten Bogor sebagai subjek studi kasus kami karena mereka memiliki volume transaksi yang sangat tinggi. Nah, Kemenak Kabupaten Bogor ini mengelola berbagai DIPA yang kompleks mencakup operasional sekretariat jenderal, Bimas Islam, pendidikan Islam, yang termasuk pesantren dan dana bos, hingga penyelenggaraan haji dan umroh. Dengan kompleksitas ini, Kemenak memiliki kebutuhan krusial akan akurasi dan akuntabilitas sistem pengawasan. Boleh di next. Jadi untuk menjawab kebutuhan akuntabilitas tersebut, Sakti ini menerapkan hierarki otoritas yang berlapis. Terdapat tiga peran yang saling mengunci, yaitu ada maker atau operator yang bertugas memasukkan data transaksi dan menyusun dokumen awal. Kedua ada checker atau validator yang bertugas itu memverifikasi kebenaran data dan kesesuaiannya dengan pagu anggaran. Yang ketiga ada approver atau pejabat yang menyetujui, bertugas untuk memberikan otorisasi final sebelum transaksi ini dieksekusi. Jadi sistem ini mencegah terjadinya eksekusi yang sepihak dan setiap aktivitas ini terekam secara permanen di dalam jejak audit atau audit trail. Boleh di next. Nah, jadi di sini ada bukti efektivitas yang pertama, yaitu efisiensi waktu yang signifikan. Dulu, proses pelaporan seperti penyerahan LRA fisik ke KPPN, kompilasi LRA, dan transfer ADK bisa memakan waktu berhari-hari. Namun sekarang, dengan adanya Sakti, penyerahan LPJ dilakukan secara elektronik
tanpa kehadiran fisik. Rekonsiliasi data berjalan otomatis dan LRA serta neraca bisa diekstrak langsung dari sistem. Pekerjaan yang tadinya butuh berhari-hari, kini selesai hanya dengan dalam hitungan jam. Boleh di next. Nah, jadi di sini ada bukti efektivitas yang kedua yaitu akurasi data yang tinggi. Jadi hal ini memastikan sistem akan otomatis menolak input jika nominal melebihi pagu DIPA atau jika ada inkonsistensi antar modul. Jadi di mana ada data aset, misalnya akun otomatis tersimpan di neraca dengan nol resiko atau salah hitung manual. Meski begitu, mekanisme ini kok memiliki koreksi yang transparan tetap disediakan melalui SPN atau surat permintaan koreksi. Nah, untuk pemaparan mengenai bukti efektivitas yang ketiga serta evaluasi kendala di lapangan akan dilanjutkan oleh rekan saya itu Bagas. Oke, terima kasih, Rajib. Selanjutnya ini ada bukti efektivitas yang ketiga, yaitu transparansi dan jejak audit terpusat, yang mana saat ini memberikan akses informasi keuangan secara real time, sehingga posisi anggaran dan transaksi dapat dipantau setiap saat. Sistem ini juga mencatat seluruh aktivitas pengguna melalui audit trail, sehingga auditor dapat mengetahui siapa yang melakukan perubahan, kapan perubahan, kapan perubahan dilakukan, dan data apa yang diubah. Hal ini meningkatkan transparansi serta memperjelas tanggung jawab setiap pengguna. Lalu, eh, mes, lalu selanjutnya ada volume transaksi yang tinggi itu, khususnya di setiap akhir bulan ataupun di akhir tahun. Jadi meskipun memberikan banyak manfaat, saat ini masih menghadapi kendala ketika volume transaksi ini meningkat, terutama pada akhir bulan ataupun akhir tahun. Yang mana kapasitas server yang terbatas, maintenance yang tidak terjadwal, dan perbedaan kualitas jaringan antar satker dapat menyebabkan sistem yang menjadi lambat atau lagging. Kondisi ini berpotensi menunda penyelesaian dan penyerahan laporan keuangan. Lalu di slide ke-11 ada kendala atau infrastruktur manusia, yang mana ini ada hambatan yang berasal dari kapasitas SDM dan kompleksitas, yang mana ada kurangnya latar belakang IT atau akuntansi pada operator daerah, ada pemrosesan teknis yang rumit, dan ada minimnya alokasi anggaran satker untuk pelatihan intensif. Lalu ada resistensi perubahan, yang mana kenyamanan psikologis dengan sistem desktop itu lama. Lalu keengganan mempelajari alur kerja persetujuan yang lebih panjang, serta kurangnya pendekatan manajemen perubahan yang humanis. Lalu ada kendala lainnya, yaitu ada server lagging dan jaringan tidak stabil, maintenance tidak terjadwal, keterbatasan pengetahuan teknis operator, dan resistensi pegawai terhadap IFMIS. Yang mana solusinya itu ada meningkatkan kapasitas server Kemenko melalui negosiasi paket internet saat berkecepatan tinggi. Lalu ada sistem zonasi jadwal pemeliharaan dan pengadaan sistem cadangan, yaitu seperti dengan mengaktifkan mode offline terbatas. Lalu ada bentuk tim inti Sakti Satker dengan menyediakan video tutorial interaktif dan help desk. Lalu yang terakhir ada menerapkan manajemen perubahan partisipatif, yang mana komunikasi manfaat jangka panjang sakti secara kontinu. Lalu ada pun kesimpulan dari hasil diskusi kami, yaitu secara keseluruhan implementasi sakti ini berhasil meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pelaporan keuangan di Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Namun, manfaatnya belum dapat dimaksimalkan sepenuhnya karena memang masih terdapat kendala pada infrastruktur teknologi dan kompetensi pengguna. Oleh karena itu, peningkatan kualitas server jaringan dan kemampuan sumber daya manusia menjadi faktor penting untuk mendukung keberhasilan saksi secara berkelanjutan. Oke, dengan berakhirnya, dengan dibawakannya kesimpulan dari diskusi kami, maka berakhirlah video eh, video yang dapat kami bawakan ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.